Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Darpian. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai paper dengan judul Sistem Perencanaan Kebutuhan Material dengan Kapasitas Terbatas untuk Rantai Pasokan 3 tahap di bawah konsep penjadwalan yang dikelola oleh produsen. Ini adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah Inventory Management dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Untuk abstraksinya sendiri di sini, supply chain management sangat penting bagi kesuksesan industri manufaktur. Saat ini diperlukan fungsi perencanaan dan penjadwalan produksi yang canggih yang mampu menangani aktivitas dalam supply chain. Sistem Perencanaan Kebutuhan Material dengan Kapasitas Terbatas atau MCMRP untuk rantai pasokan 3 tahap yang disebut sebagai 3SC FCMRP diperkenalkan dalam konteks ini. Sistem ini didasarkan pada konsep desain modular yang memungkinkan setiap modul untuk dimodifikasi dengan mudah dan secara independen. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa semua subsistem memiliki efek yang signifikan secara statistik terhadap total biaya supply chain dan jadwal yang dihasilkan oleh sistem 3SCFCMRP lebih realistis dibandingkan dengan jadwal yang dihasilkan oleh sistem FCMRP itu sendiri untuk supply chain 1 atau 2 tahap. Untuk pendahuluannya di sini Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perangkat lunak manajemen yang komprehensif yang digunakan untuk proses bisnis utama yang banyak diterapkan dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management untuk meningkatkan daya saing dalam lingkungan bisnis yang berubah secara cepat. Perangkat lunak ERP ini biasanya mengintegrasikan teknik perencanaan kebutuhan material atau MRP tradisional dengan asumsi waktu tunggu manufaktur yang tetap dan kapasitas produksi yang tidak dapat dilaksanakan secara kapasitas terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, sistem perencanaan kebutuhan material kapasitas terbatas atau MCMRP ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan waktu tunggu manufaktur yang bervariasi dan kapasitas pusat kerja yang terbatas untuk memastikan kelayakan. Meskipun ada kemajuan ini, tentunya akan muncul tantangan akan muncul ketika beberapa pesanan bersaing untuk sumber daya pusat yang kerja yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi tanggal jatuh tempo. Di sini adalah alur 3SC FCMRP, di mana secara keseluruhan di sini ada beberapa pemasok dengan yang digambarkan S1, S2, dan S3, di mana S1 ini adalah eh, pemasok yang mengalokasikan di pusat kerja khusus untuk sebagai produsen utama. Kemudian S2 di sini adalah pemasok yang produksi berdasarkan pesanan atau make to order, dan S3 pemasok yang memproduksi bagian standar untuk stok atau make standar part to stock. Kemudian di sini juga di produsen utama juga menjalankan proses operasi perakitan atau job shop with assembly operation dengan kapasitas terbatas. Dan juga di sini ada consider transportasi, dan secara keseluruhan di sini eh, menunjukkan bahwa bagaimana produsen utama mengelola penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan waktu transportasi dalam rantai pasokan yang melibatkan beberapa pemasok dan juga pelanggan. Untuk hasil penelitian ini, bahwa kekuatan dari sistem 3SCFCMRP adalah bahwa operasi yang diizinkan untuk dimulai sebelum tanggal rilis tidak menimbulkan konflik dalam penjadwalan
Ketika jadwal disesuaikan dengan modul LP, semua operasi akan memenuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian interaksi ketika menggunakan metode 2 alih-alih metode 1 dengan aturan berbasis pekerjaan mengurangi total biaya rata-rata lebih banyak dibandingkan jika digunakan dengan aturan berbasis operasi. Penurunan total biaya rata-rata dari aturan berbasis pekerjaan dan operasi berada dalam kisaran sekitar 500 sampai 900 dan 100 sampai 200 THB. Masing-masing hal ini karena aturan berbasis operasi menghasilkan total biaya rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan aturan berbasis pekerjaan. Dengan demikian, aturan berbasis operasi memiliki ruang perbaikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan aturan berbasis pekerjaan. Secara keseluruhan, dengan aturan berbasis operasi dengan metode 2, total biaya rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi lainnya dalam interaksi D dibandingkan dengan A. Kemudian ini sebagai bahan diskusi, di sini apakah 3SC FCMRP lebih realistis daripada satu supply chain FCMRP dan dua supply chain FCMRP? Ada alasan untuk menyimpulkan bahwa sistem 3SC FCMRP lebih menghasilkan jadwal yang lebih realistis dibandingkan dengan sistem lainnya. Pertama, dikarenakan sistem 1 SC FCMRP hanya mempertimbangkan kapasitas terbatas, yaitu pusat kerja di produksi utama, tetapi tidak di pemasok yang digambarkan dengan S1 dan pelanggan sebagai C1. Akibatnya, sistem ini mengasumsikan bahwa operasi yang dilakukan oleh pemasok dan pelanggan memiliki waktu produksi dan pengiriman sesuai dengan nilai estimasi dari sistem PMRP. Kemudian yang kedua adalah sistem True SC FCMRP mempertimbangkan kapasitas terbatas di pusat kerja di pemasok S1 selain dari produsen utama. Hasilnya adalah jadwal yang lebih realistis dan dapat dicapai dibandingkan dengan sistem 1SCF yang MCRRP. Dan yang ketiga ini produsen utama dan pelanggan di sistem 3SCMCRP yang mempertimbangkan kapasitas terbatas pusat kerja di pemasok S1, kemudian di produsen utama dan juga dari pelanggan. Ini berarti bahwa jadwal produksi yang dihasilkan oleh sistem 3SCMRP adalah yang paling realistis di antara ketiga sistem tersebut. Dalam prakteknya, sistem ini mengurangi kebutuhan untuk merevisi jadwal secara sering karena operasi nyata dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk kesimpulannya, bahwa paper ini memperkenalkan sistem FCMRP untuk rantai pasokan 3 tahap atau disebut dengan 3SCM FCMRP yang dapat menentukan jadwal produksi dan transportasi untuk operasi manufaktur di pusat kerja pemasok, produsen utama, dan pelanggan, sambil mempertimbangkan kapasitas terbatas dari pusat kerja tersebut. Konsep desain modular dari sistem ini diusulkan dengan subsistem atau modul yang dapat dikembangkan atau dimodifikasi secara independen untuk meningkatkan kinerja seluruh sistem. Dalam eksperimen pertama, uji ANOVA menunjukkan bahwa semua subsistem yang tersedia di 3SCM FCMRP memiliki pengaruh signifikan terhadap total biaya. Selain itu, ketika faktor-faktor subsistem diterapkan secara tepat dalam lingkungan supply chain, mereka akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan total biaya. Dalam eksperimen kedua, perbedaan antara waktu penyelesaian pesanan menunjukkan bahwa jadwal produksi yang dihasilkan oleh sistem 3SCMR FCMRP adalah yang paling realistis di antara ketiga sistem tersebut. Dan dalam prakteknya, jadwal yang lebih realistis akan mengurangi kebutuhan untuk sering merevisi jadwal secara
jadwal karena operasi nyata dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Nah, di sini untuk pendapat pribadi saya bahwa paper ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang manajemen data pasok atau supply chain management, terutama dengan memperkenalkan sistem FCMRP untuk rantai pasok 3 tahap atau 3SC MCMRP. Dan sistem ini tidak hanya mempertimbangkan kapasitas terbatas dari setiap pusat kerja, tapi juga menawarkan solusi modular yang fleksibel memungkinkan setiap modul atau subsistem untuk dikembangkan atau dimodifikasi secara independen. Dan percobaan uji coba atau eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan sistematik mampu mengurangi total biaya secara signifikan, yang tentu saja merupakan keuntungan kompetitif dalam industri. Selain itu juga, sistem ini mampu menghasilkan jadwal produksi yang lebih realistis, mengurangi kebutuhan untuk revisi jadwal yang sering. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.